Cinta butuh pembuktian. Dicurigai selingkuh harus dibuktikan juga nggak sih? Tapi kok ini malah bersumpah sampai menginjak Al-Quran untuk membuktikan bahwa nggak selingkuh ya? Asep Kosasih, pegawai Kemenhub yaitu Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke, menginjak Al-Quran bikin heboh publik. Asep menjadi sorotan setelah videonya yang menunjukkan dia bersumpah sambil menginjak Al-Quran untuk meyakinkan istrinya bahwa dia tidak berselingkuh viral di media sosial. Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberhentikan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke Asep Kosasih. Berhentian sementara ini bukan hanya terkait tindakan yang viral tersebut, tetapi juga untuk memfasilitasi penyelidikan lebih lanjut atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan melalui bagian sumber daya manusia dan organisasi Setdijen Perhubungan Udara. Situasi ini semakin rumit karena adanya dua aspek berbeda dari kasus ini, dugaan KDRT dan dugaan penistaan agama. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan fokus pada aspek KDRT yang melibatkan salah satu pejabat mereka, sementara aspek penistaan agama menjadi domain penegak hukum. Selanjutnya diduga terlibat perdagangan orang, caleg terpilih di Sika NTT jadi tersangka. Seorang caleg dari Partai Demokrat Yufinus Solo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kasih Humas Polres Sika AKP Susanto menjelaskan, Yufinus ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melaksanakan gelar perkara kasus perdagangan orang tersebut pada hari Kamis 16 Mei 2024. Politikus Partai Demokrat itu berperan sebagai perekrut dan mengirim puluhan pekerja ilegal ke Kalimantan. Dari puluhan pekerja itu, 1 diantaranya meninggal dunia setelah ditelantarkan di Kalimantan. Kasus ini berawal ketika salah satu warga Sika, YMK, meninggal di Kalimantan pada akhir Maret 2024 lalu. YMK merupakan satu dari 72 warga yang diberangkatkan pada awal Maret untuk bekerja pada perusahaan sawit di Kalimantan Timur. Mereka diduga direkrut oleh seorang calo yang terhubung dengan Yufinus. Selama di Kalimantan, mereka ditelantarkan. Hingga pada 28 Maret, YMK meninggal karena kelaparan saat sedang diantar ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Kasus ini kemudian dilaporkan istri YMK ke Polres Sika pada awal April 2024. Penyidik kemudian melakukan pendalaman dan menetapkan Yufinus sebagai tersangka. Itu dia tadi rangkuman News Flash berita hari ini 20 Mei 2024 bareng aku Sheila Aptarina.